Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini bisa bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini, saya hendak menyampaikan kompetensi hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Untari, merupakan Widya Iswara, ahli pertama BKP SDMD Kota Jambi. Yang akan saya sampaikan merupakan standar kompetensi menyusun program kegiatan kerjasama strategis. Standar kompetensi khususnya menginventarisasi kesiapan organisasi terkait kerjasama dengan kode 0.8411.019.01-1. Indikator keberhasilan menginventarisasi kesiapan organisasi terkait kerjasama. Metode yang akan digunakan ceramah, diskusi kelompok, paparan, tanya jawab, brainstorming, praktik. Adapun media yang akan digunakan tayangan infocus atau videotron, lembar kerja, form identifikasi. Alokasi waktu sebanyak 4 JP. Jadi 1 JP sama dengan 45 menit. Bapak Ibu sekalian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan. Adapun 7 kompetensi pemerintahan yaitu satu, pengelolaan kebijakan desentralisasi, yang kedua, pemerintahan umum, yang ketiga, pengelolaan keuangan daerah, yang keempat, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD, kemudian yang kelima, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang keenam, etika pemerintahan, dan yang ketujuh, hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Untuk fungsi kunci hubungan pemerintah pusat dengan daerah, fungsi utama penetapan ruang lingkup perjanjian kerjasama kelembagaan. Mempunyai fungsi dasar 8. Yang pertama, melakukan pengembangan sistem pelaksanaan perjanjian kerjasama, kemudian merumuskan strategi hubungan kerjasama, kemudian membuat konsep peta keterkaitan kewenangan dan hubungan antar kelembagaan. Berikutnya, menyusun program kegiatan kerjasama strategis. Yang E, menyusun perencanaan kegiatan kerjasama strategis. Kemudian berikutnya F, menyusun laporan kerjasama strategis antar lembaga. G, mengembangkan hubungan kerjasama dengan pihak profesional dan pakar. Dan yang terakhir, melakukan kerjasama dengan konsultan. Untuk kali ini, saya akan fokus menyampaikan yang poin D, menyusun program kegiatan kerjasama strategis. Bapak Ibu sekalian, untuk kompetensi hubungan pemerintah pusat dengan daerah ada pemaketannya. Jadi tidak semua level jabatan dengan judul unit kompetensi dengan kode-kode yang sama yang bisa disampaikan, tetapi sudah ada pemaketan menurut lampiran Permendagri 108 tahun 2017. Adapun pemaketannya seperti yang tertera dalam layar, antara lain untuk judul unit melakukan pengembangan sistem pelaksanaan perjanjian kerjasama itu untuk jabatan Sekda, kemudian jabatan pimpinan tinggi media atau eselon 2, kemudian merumuskan strategi hubungan kerjasama itu untuk Sekda dan eselon 2, kemudian membuat konsep peta keterkaitan kewenangan dan hubungan antar kelembagaan itu untuk jabatan lurah dan camat, kemudian menyusun program kegiatan kerjasama strategis eselon 4 dan lurah, kemudian menyusun perencanaan kegiatan kerjasama strategis pelaksana lanjutan. Berikutnya, menyusun laporan kerjasama strategis antar lembaga pelaksana pemula, mengembangkan hubungan kerjasama dengan pihak profesional dan pakar. Ini untuk jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2, kemudian sekretaris daerah, kemudian yang terakhir melakukan kerjasama dengan konsultan, ini untuk administrator atau eselon 3.
Untuk fokus kali ini dengan kode unit seperti yang tertera, judul unit menyusun program kegiatan kerjasama strategis untuk pemaketan jabatan eselon 4 atau pengawas. Elemen yang pertama, menginventarisasi kesiapan organisasi terkait kerjasama. Ada 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, program dalam rencana strategis SKPD yang terkait kerjasama antar lembaga diidentifikasi. Kemudian 1.2, aspek-aspek organisasi terkait program kerjasama ditelusur. Kemudian 1.3, kegiatan kerjasama diinventarisasi sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian elemen yang kedua, mengembangkan program kerjasama. Adapun kriteria unjuk kerjanya ada 5. Yang pertama, model kerjasama dirumuskan sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan. Berikutnya, besaran anggaran terkait kerjasama program kerja sama dianalisis. Berikutnya, tahapan pelaksanaan program disusun. Berikutnya, peran pemangku kepentingan terkait kerjasama dipetakan. Yang berikutnya, 2.5, keterkaitan antar bidang terkait program kerjasama disusun. Kemudian elemen yang ketiga, mengusulkan penetapan rencana kegiatan. Adapun kriteria unjuk kerjanya, yang pertama, dokumen program kerjasama disusun sesuai format baku. Kemudian program kerjasama dikonsultasikan kepada pimpinan. Berikutnya, usulan penetapan program kerjasama disiapkan. Berikutnya, terkait dengan menyusun program kerjasama strategis pemerintah daerah. Kerjasama strategis antar pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun daerah. Kolaborasi yang efektif dapat mengatasi permasalahan bersama dan membuka peluang baru. Bapak Ibu sekalian, adapun 3 hal penting yang perlu dilakukan identifikasi. Yang pertama adalah potensi ekonomi, kemudian yang kedua potensi infrastruktur, yang ketiga potensi sumber daya manusia. Untuk selanjutnya, menyusun tujuan dan manfaat kerjasama. Ada 4 poin yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikutnya yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan yang keempat, membangun sinergi dan koordinasi. Jadi yang perlu menjadi perhatian, tujuan dan manfaat kerjasama itu apa? Setidaknya ada 4 hal penting ini yang menjadi pokok perhatian. Tahapan berikutnya adalah menentukan ruang lingkup. Menentukan ruang lingkup ini setidaknya juga ada 4, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yang perlu menjadi perhatian adalah bidang kerjasama, kemudian program dan kegiatan, berikutnya sasaran dan target, kemudian indikator kinerja. Berikutnya adalah mengembangkan rencana aksi kerjasama. Yang pertama, perumusan. Perumusan yang dimaksud di sini adalah merumuskan rencana aksi yang memuat langkah-langkah konkret dalam pelaksanaan kerjasama. Berikutnya adalah penganggaran, menentukan sumber dana dan mekanisme pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan. Berikutnya adalah penjadwalan, menentukan timeline pelaksanaan kegiatan serta target pencapaian untuk setiap tahap. Berikutnya adalah pembagian tugas dan tanggung jawab kepada setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan monitoring. Menentukan metode dan mekanisme evaluasi serta monitoring kinerja kerjasama. Yang penting menjadi perhatian adalah mengalokasikan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan. Adapun sumber daya yang dibutuhkan mencakup 3 hal, yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya material. Berikutnya adalah membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif.
Setidaknya 3 hal ini harus dilakukan. Yang pertama, pertemuan rutin. Pertemuan rutin yang dimaksud di sini adalah melakukan pertemuan rutin antar pihak terkait untuk membahas perkembangan kerjasama, kemudian lapor perkembangan, membuat laporan perkembangan pelaksanaan kerjasama secara berkala kepada pihak terkait, kemudian evaluasi dan monitoring, melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk memastikan efektivitas kerjasama. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kerjasama. Ada 4 hal. Yang pertama, evaluasi kinerja, kemudian masukan dan saran, kemudian laporan evaluasi, kemudian ada penghargaan. Penghargaan di sini yang dimaksud adalah memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi dalam pelaksanaan kerjasama. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan terkait dengan kompetensi hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, unit menyusun program kegiatan kerjasama strategis untuk jabatan eselon 4 atau pengawas. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.